fenomena adanya board of peace ini sebetulnya harusnya semakin membuka mata kita. Ada apa dengan Gaza ini gitu loh? Ada apa dengan Amerika dan Gaza? Hubungan mereka itu apa? Kenapa baru hari ini terrealisasi gitu ya? Artinya baru diumumkan secara masif karena memang sudah mentok. Sudah mentok sekali Amerika itu. Kami akan jadikan Gaza ini wilayah makmur semakmur Singapura. Seperti itu. Kami akan buka dunia ini untuk kalian. Satu syaratnya, berhenti melawan. Tapi ini bukan masalah kehidupan nyaman versi Barat. Ini bukan masalah hidup terhormat versi Amerika. Tapi ini masalah prinsip mereka. Dan mereka tahu yang mereka perjuangkan di Gaza itu bukan tanah mereka. Itu tanah wakaf umat Islam. Itu tanah para nabi. Itu tanah tempat Nabi Ibrahim tinggal. Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Dan mereka tahu. Mereka sedang memperjuangkan tanah wakaf umat Islam. Indonesia masalahnya sedang tidak dalam kondisi berhitung. Mereka sedang dalam kondisi berjoget. To the point aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di To the point aja. Kali ini kita akan membahas satu tema yang mungkin sampai menjelang kiamat katanya. Bahasannya akan terus terjadi dan situasi ini kembali ramai setelah Donald Trump membentuk satu liga. Kita bilang gitu aja ya Mas ya. Board of Peace gitu yang beranggotakan beberapa negara dari Asia, Afrika, Arab maupun Eropa meskipun tidak banyak. Dan ini akan Board of Peace ini membahas tentang Gaza. Nah, untuk membahas soal ini termasuk juga nanti bagaimana sebenarnya kondisi Gaza sekarang. Kita udah kehadiran seorang narasumber yang sebenarnya lagi sakit, Mas. Iya. Tapi tiba-tiba jadi sembuh gara-gara kabar Board of Peace. Board of Peace yang dianggap banyak orang tidak peace ini gitu. Kita udah bersama dengan Mas Hussein Gaza yang udah 12 tahun tinggal di Gaza. Jadi sahih lah ya. Apa kabar Mas? Sudah hafal. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mas, ini gimana ya Mas? Tiba-tiba Gaza diselesaikan dengan cara pembentukan Board of Peace terkait dengan Gaza. Pertama ini nggak tiba-tiba ya. Nggak tiba-tiba. Dan kabar seperti ini sudah sejak 8 tahun lalu saya sudah dengar. Sudah saya kabarkan pula. Oh iya benar. Ya. Ramai kemarin. 8 tahun lalu ada kutipannya betul. Iya. 8 tahun lalu saya ngisi kajian sama Ustaz Adi Hidayat di Bekasi. Saya sudah jelaskan tawaran ini. Dan ini bagi kami yang tinggal di Gaza, terutama saya jurnalis, ini bukan hal baru. Memang tawaran-tawaran melucuti senjata Gaza dan digantikan dengan kemegahan dan kemewahan itu sudah lama sekali itu tawaran itu. Dan kenapa baru hari ini terrealisasi gitu ya, artinya baru diumumkan secara masif karena memang sudah mentok. Sudah mentok sekali Amerika itu. Mereka selama ini masih ya istilahnya dibohongi oleh Netanyahu yang masih merasa ada alternatif. Tenang saja, masih bisa kita handle. Tenang saja, masih bisa kita atasi. Kita akan kirim militer kita sampai semua persenjataan Amerika itu kan dikeluarin oleh Netanyahu. Sampai Trump dalam satu pidato bilang kan, sampai saya nggak tahu itu senjata apa itu diminta oleh Netanyahu itu oleh Bibi itu. Nah akhirnya semua selalu digunakan, semua sudah dipakai, mentok. Akhirnya udahlah kita kembali ke plan kita yang dulu. Berarti mentok dan zong juga hasilnya ya? Zong juga. Oke. Berarti ini bentuk frustasinya Donald Trump melihat mitranya ini ternyata tidak becus gitu? Ya. Gitu ya bahasanya? Frustasi plus depresi. Oh depresi? Ya pasti. Karena udah diserang berbulan-bulan? Bukan hanya masalah serangannya, tapi dampaknya kepada Amerika loh. Amerika ini kan yang merasa polusi dunia gitu ya, dan menguasai dunia. Masa masalah Gaza aja nggak kelar-kelar sih? Yang dampaknya kan semua ke ekonomi dia, kemudian ke citra dia hancur. Apa yang membuat Gaza bisa begitu kuat bertahan padahal diserbu oleh Israel, Amerika, sekutunya dengan kekuatan senjata begitu besar? Nah,
Ini perlu sesi khusus panjang nih. Singkat Oke, aja, singkat aja. Gini, ini nggak bisa singkat. Saya sampaikan gini, sedikit aja ya, gini. Pernah suatu momen ada seorang penceramah bicara di depan jamaahnya. Itu saya di Gaza waktu itu ya. Dia penceramah ini, masya Allah, banyak juga jamaahnya. Dia bilang gini, sebetulnya yang terjadi di Palestina itu drama. Masa sih Israel dengan semua kekuatan teknologinya dan backup militer Amerika dan Eropa nggak bisa ngalahin ormas kecil bernama Hamas? Ini nggak masuk logika gitu ya. Kalau kata 420 itu kan gila, nggak masuk logika gitu ya. Lalu Yang waras, that simple sebenarnya itu. nalar dia, otak dia tidak bisa menalar, lalu dia membuat kesimpulan karena memang Hamas itu buatan Israel. Seperti itu, karena dia melihat Israel nggak bisa menghabisi Hamas gitu kan. Makanya muncul teori memang Hamas itu sengaja diciptakan untuk apa istilahnya pembenaran legitimasi gitu ya. Orang Salafi ngomong begitu tuh. Itu. Ada bajre itu. Ya itu betul itu. Nah, saya mendengar kata-kata gitu, jujur aja lucu. Waktu itu saya buat video reaksi. Saya bilang orang ini ketemu orang Gaza nggak pernah, ke Gaza nggak pernah, tapi menyimpulkan bahwa Hamas ini buatan. Ya udah, hanya karena otaknya nggak bisa menalar. Jadi itu masalah Gaza. Kalau bicara kekuatan Gaza, jangan terlalu sombong hanya mengandalkan logika. Nggak akan masuk, nggak akan nyambung. Kalau mau menganalisis kekuatan Gaza, jangan terlalu angkuh hanya mengandalkan rasionalitas, nggak akan nyampe. Tapi kalau mau bicara Gaza, lihat dari kacamata iman. Lihat dari kacamata Al-Quran, baru connect di situ. Merinding ini. Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis sahih, begini redaksinya, yarfa'ullahu bihadzal kitabi aqwaman wa yadhabi akharin. Kata Nabi SAW, Allah menjanjikan, menjamin bahwa dia akan memuliakan kaum-kaum yang memuliakan Al-Quran, dan dia akan merendahkan kaum-kaum yang merendahkan Al-Quran. Dan tradisi integrasi Al-Quran dalam masyarakat Gaza itu kuat sekali. Kuat sekali. Contoh deh, sebelum genosida terjadi, sekitar 3 bulan sebelumnya, itu ada satu perhelatan di Gaza namanya Sofwatul Hufaz. Sofwatul Hufaz ini artinya para penghafal Quran pilihan. Diadakan di Masjid Asy-Syafi'i, 3 lantai di Desa Zaitun. Saya hadir, saya juga sponsor acara itu. Jadi acara itu adalah mengumpulkan 1.400 lebih para penghafal Quran, duduk bareng-bareng, setoran Al-Quran bareng-bareng, sekali duduk. Dari subuh sampai sore, sampai malam. Namanya setoran Quran, gambaran saya anak-anak santriwati kan ya. Ketika saya masuk, kaget saya. Itu dibuat pojokan-pojokan. Pojokan di situ, para pasukan oren, petugas kebersihan. Ngumpul di situ ikut setoran 30 juz. PPSU nih ya. Ya. Sebelah kanannya kepolisian, militer. Sebelah kanannya kedokteran, para dokter, para mantri, para perawat. Kesehatan lah ya, tenaga kesehatan. Ada pojok manula, ada pojok anak-anak kebutuhan khusus. Ada pojok. Jadi semua elemen masyarakat itu ternyata juga mereka memang hobinya menghafal Quran. Pojok gitu. kameramen nggak ada. Kayaknya mereka agak sedih nggak disebut nih namanya. Ada juga jurnalistik, ada jurnalis ada. Jurnalis ada. Alhamdulillah. Jadi setiap profesi itu ada yang mewakili. Jadi seperti itu kedekatan mereka dengan Al-Quran. Orang kalau sudah dekat dengan Al-Quran seperti ini, ya siapa lagi yang bisa mengalahkan ini? Itu salah satu dimensi ya. Tapi kalau bicara dimensi lain, bagaimana warga Gaza ini persiapan militernya, mentalitasnya, itu kita nggak bisa menjawab pertanyaan ini dengan satu sektor doang kan. Tapi ada banyak elemen-elemen. Ya, artinya mentalitas pejuang dan para istilahnya ya, pencari kemerdekaan itu ada di Gaza. Itu salah satu yang membuat mereka itu nggak bisa runtuh sampai kapanpun. Sampai akhirnya kekuatan militer konvensional nggak bisa bertahan, menggunakanlah ini investasi, ya penjajahan dengan gaya investasi seperti ini, board of peace ini. Enggak, Mas Husin, mungkin perlu diingatkan ya, kira-kira 8 tahun lalu kayak apa sih pernyataan Mas Husin? Gini, saya bilang gini. Coba gimana? Ininya gimana? Saya bilang gini. Nah, gimana coba? Ini biar itu masyarakat lihat nih. Waktu sama Ustaz Hidayat ya? Ya. Ya, coba. Saya waktu itu bilang gini. Kalian harus tahu
Sampai hari ini, tawaran dari Israel untuk warga Gaza itu masih berlaku. Oke. Tawaran apa itu? Wahai Gaza, kami berjanji kami akan mengangkat blokade, membuka perbatasan. Kami akan bangunkan buat kalian bandara tercanggih, pelabuhan terhebat. Kami akan jadikan Gaza ini wilayah makmur, semakmur Singapura. Oh. Seperti itu. Kami akan buka dunia ini untuk kalian. Satu syaratnya, berhenti melawan. Tanggalkan senjata kalian. Itu ya? Ya, seperti itu. Berarti memang tawaran itu terus dijaga. Makanya saya sering bilang gini ke teman-teman. Iya. Kalian teman-teman di Indonesia, jangan berpikir bahwa Gaza ini membutuhkan uang kita. Jangan kalian berpikir bahwa hubungan kita dengan Gaza itu sebatas hubungan donatur dengan beneficiary. Gaza itu kalau mau kaya gampang. Nggak perlu donasi kita, bisa mereka itu. Yeah. Karena tawarannya itu nggak main-main. Tapi ini bukan masalah kehidupan nyaman versi Barat. Ini bukan masalah hidup terhormat versi Amerika. Yeah. Tapi ini masalah prinsip mereka. Karena mereka tahu yang mereka perjuangkan di Gaza itu bukan tanah mereka. Itu tanah wakaf umat Islam. Itu tanah para nabi. Itu tanah tempat Nabi Ibrahim tinggal, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Dan mereka tahu, mereka sedang memperjuangkan tanah wakaf umat Islam. Jadi kalau mereka menyerahkan senjata mereka, menyerahkan tanah, artinya mereka sedang mengkhianati amanat besar ini. Dan mereka nggak mau. Jadi mereka lebih memilih hidup di blokade, mereka lebih memilih hidup dibombardir, dibunuhi. Tapi mereka menolak untuk menyerahkan kehormatan kalian yang sedang tidur di rumah-rumah kalian, dimanapun berada. Artinya kalau sekarang ada board itu, bikinan Donald Trump itu pun juga tidak berhasil dong mempengaruhi warga Gaza, kan tidak ada representasi orang Gaza di situ. Ya, tidak ada. Berarti memang itu versi subjektifnya yang pembuat board of peace ya? Ya itu kayak sekarang diketawakan oleh dunia kan. Iya. Ketika board peace of Gaza ini, tapi tidak ada Gaza. Tidak ada di kata situ. Gazanya, tidak Iya, ada kan? Palestina juga nggak ada. Nggak ada. Jadi gimana? Kalau saya ngeliat itu seperti Donald Trump tuh terlanjur malu berat dia tuh. Dipaksa. Kalau misalnya Donald Trump tuh punya jenggot kali ya. Ya, pejuang Gaza menarik jenggot dia untuk Ditarik di depan umum. Duduk ke meja perundingan, duduk sini. Ayo kita berunding, gitu ya. Donald Trump masih gitu ya. Nggak mau nengok gitu kan. Akhirnya manggil yang lain teman-temannya, sini. Dari bareng-bareng yuk kita bahas masalah ini ya gitu loh. Nggak, bukannya joget kan? Nah, Mas, berarti sebenarnya orang-orang Gaza itu kalau mau menikmati hidup di pinggir pantai, belanja di supermarket, happy dengan hotel bintang 6, bintang 7, bisa aja mereka sebenarnya kalau. Bisa aja. Karena pilihan dari Israel tuh tetap dibuka buat mereka. Iya. Dan Gaza itu ya mereka orang yang apa ya istilahnya qanaah. Ya, qanaah. Mereka hidup sulit apapun mereka sudah terbiasa ya. Jadi bagi warga Gaza nggak usah bangun kita terlalu megah macam-macam. Kembalikan aja Gaza semula, buka perbatasan itu sudah lebih dari cukup. Gitu. Oh, mentalnya udah terbentuk. Iya. Bukan mental yang pengen kaya atau mental Bukannya nggak pengen kaya juga. Orang Gaza itu orang-orang ulet loh. Orang Gaza itu kalau sudah berbisnis, luar biasa itu. Otak bisnis itu kuat sekali gitu loh. Tapi mereka nggak mau dikasihani gitu loh. Mereka nggak mau kerja kekayaan mereka itu datang ya tanpa ada usaha dari mereka gitu loh. Apalagi ini bukan sekedar tanpa usaha, ini harus mengorbankan senjata mereka yang selama inilah simbol kemerdekaan sebuah masyarakat kan ketika dunia dibuat tunduk dan diperbudak oleh Barat. Gaza ini kan masih dikatakan merdeka karena dia masih bisa melawan gitu ya. Kalau ini dicabut dari Gaza, sudah. Apa bedanya Gaza dengan kita gitu. Berarti mereka senjatanya diserahin gitu ya kalau misalkan nanti. Iya, kan ada itu waktu itu. Itu sih keinginan dari pihak. Ya, mesti diserahkan gitu semua senjatanya. Iya, itu keinginan dari pihak Amerika dan Israel. Tapi Hamas sendiri nggak pernah mengiyakan itu. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Sampai detik ini? Sampai detik ini. Dan tidak akan pernah ya, kalau menurut Bang Husein? Bukan menurut saya, menurut mereka. Menurut mereka ya? Karena mereka bilang, oke, kita siap untuk paling mentok ya. Mereka bilang gini, kami siap untuk menyerahkan senjata kami ke pemerintahan bersatu. Pemerintahan bersama gitu ya? Iya.
Jadi ntar siapa nih yang akan memegang kendali Gaza, tapi harus orang Palestina kan. Nanti kita akan melebur. Kita akan meleburkan senjata kita masuk dalam sistem kemiliteran yang diakui bersama. Seperti itu. Nggak benar-benar diserahkan ke musuh. Ya. Kalau begini nanti bagaimana board of peace itu bisa berjalan dalam prakteknya? Kalau tidak sama sekali, kan warga Gaza pasti udah tidak setuju kan. Palestina apalagi juga nggak setuju. Gimana mereka bisa melakukan itu? Pasti melakukan kekuatan senjata lagi, gitu kira-kira. Ya, mewujudkan keinginan mereka. Itu pertanyaan besar juga itu. Ya. Itu pertanyaan besarnya. Bagaimana prakteknya di lapangan gitu, kira-kira? Ini kita nggak bisa jawab ya. Belum bisa ya? Gimana kira-kira? Tapi gini deh. Sebetulnya kan sebelum adanya board of peace kan ada Gaza Riviera gitu ya. Iya betul. Ya artinya kan ini sebelum satu model kan. Kita lihat aja ini apakah akan seperti Gaza Riviera akhirnya nggak jadi gitu kan? Atau ya pergerakannya seperti apa? Ini saya yakin Trump juga masih meraba-raba ini untuk bicara teknisnya, gitu. Karena bicara membangun kembali Gaza itu bicara banyak hal. Kita masih harus membahas misalnya jenazah atau jasad para syuhada yang masih tertimbun di reruntuhan Gaza. Kita akan membahas banyak bom-bom yang belum meledak di situ kan yang harus disisir dulu disisir dulu gitu kan. Puing-puing segala macam. Dan ini simultan juga dengan misalnya gimana dengan warga Gaza yang mau kembali masuk ke Gaza gitu. Iya. Kemudian juga para pasien-pasien yang selama ini terkatung-katung di Mesir ya tidak bisa kembali gitu kan, atau korban luka yang harus dikeluarkan. PR-nya banyak sekali. Kondisi terakhir di Gaza sekarang Mas itu udah dibuka belum sih blokade? Belum. Harusnya hari ini dibuka perbatasan Rafah itu sesuai kesepakatan. Ini kan berakhirnya tahap pertama menuju tahap kedua itu kan dengan pertukaran terakhir tawanan jasad Israel itu yang sudah terjadi dan masuk ke pemerintahan teknokrat itu yang sudah disepakati. Kemudian juga pelucutan senjata simultan sampai dibukanya perbatasan Rafah untuk dua arah keluar masuk. Gitu ya. Kabar yang terakhir saya dapat dari Gaza, teman-teman kami itu belum ada pergerakan itu. Tapi sekarang lagi disusun aja bagaimana teknis kepulangan orang-orang Gaza dan siapa saja yang boleh pulang ke Gaza, siapa saja yang nggak boleh pulang ke Gaza. Ada satu persyaratan lucu yang tadi saya baca itu teman-teman. Israel katanya konon memberikan persyaratan anak-anak Palestina yang lahir di luar Gaza selama perang terjadi itu nggak boleh masuk Gaza. Gitu. Nggak boleh masuk Gaza. Ya, memang itu salah satu tujuan akhir dari Zionisme itu adalah kan mengusir warga Palestina kan. Jadi mereka akan berusaha sekuat tenaga ya bagaimana mereka yang sudah keluar dari Gaza itu nggak kembali lagi. Pintu masuk terdekat ke Palestina tuh Rafah aja. Tergantung dari mana dulu. Dari Mesir. Kalau dari Mesir itu Rafah. Kalau dari Jordan ada juga kan sebenarnya. Jordan ada namanya Erez. Jordan tepi barat masuk ntar lewat utara Bet Hanun. Bet Hanun itu Erez itu. Itu dijagain semua sama Israel. Iya. Nggak ada satupun yang bisa tembus ya kalau udah dijaga Israel gitu. Nggak ada. Hanya 2 pintu itu ya? Sebetulnya Gaza punya 7 pintu. Oh 7, oke. 7 pintu perbatasan. Cuma yang selama ini dipakai itu 3 yang masih aktif. 1 perbatasan Rafah. 2 perbatasan Karem Abu Salam. Itu berdampingan dengan Rafah sebetulnya sama-sama di selatan itu. Satu lagi perbatasan Erez itu yang dari utara. Yang Jordan ya? Yang dekat Jordan. Itu biasanya kalau akses bantuan dari mana? Dari Rafah? Atau 2 pintu yang ketiga dipakai. Ketiga dipakai. Kalau yang 4 perbatasan itu udah nggak berfungsi atau udah nggak bisa dilalui? Sudah ditutup permanen kayaknya. Sejak 2006. Berarti di tembok gitu ya, udah nggak boleh sama sekali ya? Kasian juga ya. Berarti kan bantuan berhenti nih sekarang. Bantuan tetap. Kita nggak terupdate juga sih kondisinya nih, situasi yang terbaru pasca kemarin gencatan senjata itu. Ya memang jarang juga yang memberitakan itu. Sebetulnya bantuan tetap masuk ya, tapi terbatas dengan kuantitas yang sangat terbatas yang jauh di bawah dari yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Tapi relawan dan jurnalis masih ada di sana nggak, Bang Hussein? Kalau relawan asing itu yang Asing saya ya, kalau dari Indonesia itu hanya para dokter aja. Dokter Para dokter aja, sisanya nggak ada. sudah nggak ada.